Terima kasih Anda masih bersama kami di JAK TV. Program kandidat kita hadir kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Lulu Miati, dan kita akan membahas terkait dengan siapa saja sih bakal calon dari Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya sudah bersama dengan saya, sudah ada Mas Sandiaga Uno. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Baik, senang ya? ketemu lagi. Ketemu lagi, apalagi kita tanpa janjian, bajunya bisa matching ya? Hitam ungu. Oke, hitam ungu ya. Nah, sebelum Feeling kita so good. Feeling so good, bener banget nih Mas Andi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita akan menyimak dulu tayangan berikut ini. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta baru akan digelar pada Februari 2017. Namun bursa pencalonan kian hari kian ramai. Mulai dari politisi, pengusaha, hingga musisi mulai unjuk gigi kemampuannya menantang Ahok. Mulai dari politisi, pengusaha, hingga musisi mulai unjuk gigi kemampuannya menantang Ahok. Tak terkecuali Sandiaga Salahuddin Uno, pria yang lahir di Riau 28 Juni 1969 ini menjadi salah satu pengusaha muda Indonesia yang sukses. Dengan total kekayaan yang diperkirakan mencapai 795 juta dolar Amerika Serikat, Sandiaga Uno masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Selain sukses, Sandiaga Uno dikenal cerdas. Bagaimana tidak, Sandiaga berhasil menamatkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat dengan meraih IPK sempurna 4,00. Saat ini Sandiaga Uno menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dia juga dikenal aktif sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan. Baginya kunci kesuksesan adalah keberanian dan optimisme, selebihnya kerja keras dan kepercayaan. Ayah dua orang anak ini awalnya mengaku ragu terjun ke dunia politik, apalagi menjadi calon penantang Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Namun rayuan tokoh Gerindra Prabowo Subianto berhasil membuatnya mantap maju menjajal peruntungannya di panggung politik. Ditambah restu ibunda membuat Sandiaga Uno makin percaya diri menjadi penantang Ahok. Berbekal kemampuannya menguasai dunia bisnis, Sandiaga Uno yakin dapat memaksimalkan usaha kecil dan menengah, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat terlibat dalam pembangunan Jakarta. Ya, Mas Andi, kalau kita ketemu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu gitu ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi sekarang ini tampaknya terlihat lebih percaya diri, lebih eksis juga tampaknya. Mungkin bisa diupdate apa saja yang sudah dilakukan? Apakah sekarang juga semakin mendekati masyarakat sekitar gitu, masyarakat calon pemilih, kemudian relawan sendiri juga semakin banyak tampaknya ya, Mas Andi ya? Jadi setelah kita bertemu 2 minggu yang lalu, Mbak Lulu, memang program disusun sangat padat. Setiap hari kita menyapa warga sosialisasi silaturahim di Jakarta. Ya, silaturahim itu kan juga bagian dari ibadah ya, memperpanjang umur dan meningkatkan rezeki. Iya, betul sekali. Jadi kita menyapa warga Jakarta, memberikan solusi, gagasan, dan juga menangkap aspirasi apa yang mereka inginkan Jakarta ke depan. Jadi ini proses yang ya saya jalankan ikhlas saja. Jadi ini saya niatkan betul-betul untuk menangkap aspirasi dan bagaimana membuat suatu program nantinya berdasarkan apa yang diinginkan oleh rakyat untuk membuat Jakarta tentunya lebih baik, lebih sejahtera. Ya, dan itu artinya semakin memantapkan langkah Mas Andi untuk maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta. Sudah mulai ditentukan pilihannya, apakah mau mencoba independen atau misalnya sudah juga ada beberapa partai politik yang sudah semakin mendekat, semakin intens mendekati Mas Andi? Saya kader Gerindra, jadi saya ikut patuh mekanisme daripada Partai Gerindra yang menjalankan proses penjaringan mulai dari akhir Januari selama 7 bulan ke depan. Kami diminta sosialisasi ke warga Jakarta dengan program-program tentunya bukan hanya menangkap aspirasi tapi juga menebar inspirasi. Jadi kita ada program-program sosial seperti benahi lingkungan, bagaimana kita juga program perbaikan gizi, juga ada program donor darah. Jadi program-program sosial ini yang saya rasakan jadi menambah makna daripada kegiatan itu sendiri. Itu yang menarik buat kita untuk menjalankan program ini. Nah, ini kan dengan intensnya bertemu dengan masyarakat begitu ya, dengan para calon pemilih gitu ya, calon konstituen. Apa sih kemudian yang didapat
apakah tadi artinya bukan hanya sekedar memberikan inspirasi, ada juga mendapatkan inspirasi sebenarnya, tapi kalau dilihat dari visi dan misi dari Mas Sandi sendiri, apakah ini juga semakin memperkuat atau mungkin semakin ada yang kira-kira ini kurang cocok atau bagaimana gitu, artinya dalam jadi saya memulai langkah ini dengan tentunya bekal bahwa background saya di bidang ekonomi dan background saya bahwa saya ingin menebarkan suatu harapan bahwa Jakarta itu bisa menjadi daerah yang memberikan taraf hidup lebih baik bagi para warganya. Dan memang berangkat dari pemikiran tersebut, resonansi dan vibrasi yang saya dapat dari warga Jakarta itu semakin nyaring bahwa mereka khawatir terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Semakin hari semakin sulit didapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Ada gelombang PHK yang selama ini menjadi suatu keniscayaan bagi mereka karena ekonomi melambat. Dan hal kedua yang mereka sering sampaikan aspirasinya adalah kekhawatiran mereka bahwa harga bahan-bahan pokok dan harga bahan-bahan dalam keekonomian seharian mereka itu semakin hari semakin melonjak tinggi dan cenderung fluktuatif. Ini yang menjadi kekhawatiran mereka, dan ini yang saya tangkap, dan sebagai background saya pengusaha, saya mengerti sekali bagaimana satu menciptakan lapangan pekerjaan dan dua untuk menstabilkan harga-harga tersebut dengan memangkas rantai distribusi dan memastikan pasokan agar bahan-bahan pokok ini tidak terlalu melambung tinggi harganya. Jadi lebih terfokus begitu ya Mas Sandi. Oke, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Mas Sandi. Anda juga dapat bergabung bersama kami di line telepon 0215155111. Kami kembali sesaat lagi. Di line telepon 0215155111. Kita akan mengenal lebih dekat bakal calon Gubernur DKI Jakarta dan masih bersama dengan Mas Sandiaga Uno. Tadi kan Mas salah satu visi dan misinya adalah kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kita ketahui di awal tahun banyak sekali PHK terjadi. Kemudian kita bicara mungkin yang baru-baru ini masih hangat ini terkait dengan angkutan yang beraplikasi gitu ya. Ini juga katanya banyak pro dan kontra terkait dengan itu. Mungkin ada pandangan khusus dari Mas Sandi sebagai pengusaha gitu melihatnya. Kalau saya melihat ini bahwa solusi berbalut teknologi, khususnya ini bukan hanya di transportasi ya, tapi akan terjadi di berbagai sektor, bidang, di berbagai bidang, dan ini suatu gelombang revolusi industri yang keempat, di mana digital ekonomi ini akan mulai masuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kehidupan kita, khususnya kehidupan dari kalangan muda. Dan saya melihat bahwa ini juga bukan masalah hanya di Jakarta aja, hampir semua di kota-kota besar saya lihat unjuk rasa yang sama, di London, di Paris, di New York juga seperti itu. Dan kuncinya memang harus dicari solusinya, bahwa bagaimana ekonomi digital yang baru ini jangan sampai meninggalkan suatu kesan bahwa dia meninggalkan manusia-manusia yang tidak bisa bertransformasi. Gitu ya? Jadi harus ada suatu program untuk memberikan insentif, memberikan edukasi, memberikan training kepada para, mungkin di sini dalam hal ini supir-supir atau apapun profesinya yang terdampak terhadap loncatan teknologi ini. Nah, mereka harus diberi training, harus diberi insentif, harus diberi edukasi supaya mereka bisa ikut berkembang dalam pengembangan teknologi digital ke depan ini. Karena kita tidak bisa kan menolak masuknya teknologi, menggunakan teknologi semakin canggih kalau sekarang gitu kan. Pasti semakin canggih, dan ini baru kita lihat hanya di bidang transportasi. Nanti di bidang pasar tradisional misalnya. Nanti ke depan kita bisa lihat bahwa pasar tradisional itu akan dihampiri oleh aplikasi-aplikasi teknologi yang juga akan memberikan solusi-solusi seperti solusi transportasi yang ada sekarang. Dan ini pasti akan menggoncang pundi-pundi daripada para pemasok yang ada dalam rantai distribusi. Tapi karena kalau kita berbekal bahwa ekonomi ke depan itu harus ekonomi yang efisien, ekonomi yang menguntungkan kepada pelanggan, ekonomi juga yang menguntungkan juga kepada petani maupun para ekonomi akar rumput dan rakyat kecil, kita harus bisa mencari solusinya. Teknologi harusnya bisa juga merangkul para kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Iya, karena kalau misalnya kita bicara sebenarnya apa yang harus disiapkan, kalau misalnya tadi bicara mengenai supir-supir angkutan atau misalnya tadi mengenai pasar-pasar kecil gitu, bagaimana Jakarta juga saat ini kan sudah ada perbaikan untuk pasar tradisional menjadi pasar modern, tapi tidak mudah untuk mengubah habit, mengubah perilaku, mengubah budaya mereka yang sudah biasa dengan hidup tradisional harus berhadapan dengan gadget misalnya atau dengan kehidupan yang dianggap asing atau
yang baru begitu. Nah itu adakah misalnya yang revitalisasi itu kuncinya bukan hanya fisiknya, tapi revitalisasi itu harus holistik, termasuk manusianya dan pola pikirnya. Jadi ini yang harus kita ubah, itu adalah salah satunya adalah budayanya juga. Dulu buat ibu saya susah banget, Bu Minuno tuh 75 tahun sekarang. Pertama kali kita pakai handphone, gadget gitu, pertama BlackBerry kan, BlackBerry dia udah mulai bisa, tiba-tiba udah loncat jadi Samsung, terus sekarang WhatsApp, gitu kan? touchscreen, kirim video, tapi sekarang dia mengikuti dan dia paling sering sekarang ngirim-ngirim video ke saya gitu loh. Jadi ya kuncinya adalah bagaimana kita bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat, baik itu tua maupun muda, baik itu golongan menengah atas atau menengah ke bawah, untuk bisa bersama-sama tumbuh berkembang sesuai dengan gelombang revolusi industri yang keempat ini. Jadi tidak kemudian menjadi anti teknologi begitu ya? Nggak bisa, karena kalau nggak kita akan tertinggal gitu loh. Kita nggak bisa menutup pintu, dan ini sama dengan globalisasi adalah suatu keniscayaan, sudah ada di serambi depan rumah kita gitu. Jadi kita harus rangkul, justru kita harus memberdayakan masyarakat kita melalui teknologi. Disiapkan, jangan sampai kemudian malah tertinggal gitu ya. Apalagi kita masuk di masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Oke, ada pemirsa yang mau bergabung sama kita. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, Anda masih dapat bergabung bersama kami di lantai telepon 021. Ya, silahkan, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Edi dari Kemayoran. Dari Kemayoran, silahkan. Pak Edi, boleh dikecilkan volume TV-nya, langsung mendengarkan dari telepon saja, Pak. Dari Kemayoran, silakan Pak Edi, boleh dikecilkan volume TV-nya, langsung mendengarkan dari telepon saja, Pak. Ya. Halo? Ya, langsung saja, Pak. Ini Pak Uno. Saya mengikuti ini apa yang Pak Uno kata itu kelihatannya meragukan banget ya. Kenapa, Pak? Soalnya selama ini belum ada satupun gubernur bekerja seperti Ahok, pekerja keras dan jujur. Oke, baik Bapak. Oke, baik Pak, nanti akan ditanggapi oleh Mas Sandi, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami untuk berpartisipasi di lantai telepon 02151551. Saat satu kita akan mengenal sosok lebih dekat dari bakal calon gubernur DKI Jakarta. Kali ini kesempatan adalah dengan Mas Sandiaga Uno. Tadi ada penelpon yang mengatakan meragukan Pak Edi di Kemayoran. Kita meragukan, memang belum pernah pengalaman ya jadi gubernur DKI Jakarta, tapi kira-kira mungkin ada strategi khusus menghadapi pesaing-pesaing yang lain, baik Ahok misalnya juga bakal calon gubernur yang lain. Adakah strategi khusus gitu sebagai anak muda ini ya? Jadi Jakarta itu dibangun itu jauh dari sebelum Pak Gubernur Basuki sekarang. Jadi Jakarta itu dibangun, dan kita sudah dengar sosok-sosok fenomenal seperti Pak Ali Sadikin dan gubernur-gubernur yang lainnya. Mereka punya ciri-ciri sendirinya. Waktu saya masih belia pindah ke Jakarta, ya saya membawa kami ke Jakarta itu gubernurnya Pak Ali Sadikin, dan kita lihat benar gimana sosok fenomenalnya dia. Jadi semua gubernur telah bekerja dengan baik dan telah memberikan sumbangsih, dan itu harus layak kita apresiasi. Dan saya berangkat memang dari track record sama seperti wali kota New York, Bloomberg, dari dunia usaha, di mana saya akan membawa pendekatan dari segi ekonomi khususnya berkaitan dengan dua masalah yang sangat khusus. Mungkin Pak Edi di Kemayoran nggak merasa karena beliau sudah mapan dan daerah Kemayoran bisa agak elit nih ya, dengan sudah elit. Tapi kalau saya turun ke daerah yang betul-betul kita terdampak terhadap perlambatan ekonomi ini, ketersediaan lapangan pekerjaan itu sangat-sangat menjadi kekhawatiran mereka. Mungkin Pak Edi nggak merasa itu karena mungkin sudah nyaman di rumah, tidak merasakan harga-harga yang melonjak tinggi dan lain-lain. Dan di sini yang saya rasakan bahwa pemerintah harus hadir dan memberikan solusi kepada warga Jakarta yang terdampak terhadap permasalahan ekonomi. Karena kalau dilihat, apakah karena Mas Sandi ini berasal dari latar belakang pengusaha, gitu, melihat faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang utama yang kemudian ketika ekonomi ini tidak dibenahi, akhirnya dia akan berdampak kepada hal-hal yang lainnya? Pasti, karena kalau kita melihat ini multiplier effect gitu loh, bahwa begitu ada perlambatan ekonomi, pasti akan ada pemutusan hubungan pekerjaan. Begitu mereka tidak memiliki income, mereka akan menjadi beban sosial, dan mereka akan turun, kriminalitas yang tinggi. Mereka akan turun di bawah garis kemiskinan, dan kembali tadinya mereka sejahtera menjadi keluarga yang prasejahtera. Ini yang menjadi tantangan khususnya karena Jakarta
Jakarta itu memiliki indeks Gini ratio yang salah satu yang paling besar di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Kalau tidak salah, Gini ratio kita itu sudah masuk ke dalam kategori yang mengkhawatirkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin gitu ya. Yang si prasejahtera ini selama ini belum tersentuh terhadap pembangunan ekonomi kita. Oke, baik. Ini ada pemirsa yang mau bergabung lagi bersama kita di malam hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Oji, Pasar Minggu. Silakan, Pak Oji di Pasar Minggu. Iya, selamat malam Mas Andi. Malam Mas Oji. Iya, Mas Andi, saya tahu reputasi Anda bagus sekali, pengusaha sukses lah, ya kan? Tapi saya belum tahu nih program unggulan untuk nantang Pak Ahok apa nih? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh saya sumbang saran nih, karena saya simpati sama Pak Sandi nih. Sumbang saran, Pak Sandi kan sosialisasi nih kepada masyarakat Jakarta. Salah satunya adalah beban masyarakat Jakarta itu adalah sampah. Nah, kenapa tidak Mas Sandi bagi orang-orang yang mendukung Mas Sandi buatkan tong sampah, mungkin ada yang organik, non organik, langsung dicap teman Sandiaga Uno gitu kan, jadi langsung dipisah. Itu kan bukti konkret tuh. Oke. Ya kan, sekaligus itu bisa di-recycle misalnya, gitu. Oke, baik. Itu saja Mas Andi. Terima kasih. Terima kasih Mas Oji. Iya, langsung saja mungkin ditanggapi. Ya, Pak Oji di Pasar Minggu, terima kasih dukungannya. Pertama-tama mungkin kan ini kalau saya lihat judul-judulnya penantang-penantang atau bagaimana caranya menaklukkan. Saya nggak ingin politik ini direduksi kepada suatu hal yang sangat memecah belah kita. Seperti pertarungan Seperti begitu pertarungan ya? gitu. Ini kan bukan pertarungan. Ini kan sebetulnya kita semuanya, Pak Gubernur Basuki, saya, calon-calon yang lain itu kan semua niatnya tulus, ikhlas, ingin membangun Jakarta, memperbaiki Jakarta, membawa Jakarta yang lebih sejahtera. Dan kebetulan yang ingin saya tawarkan itu pada awalnya ini berfokus di bidang ekonomi, karena ini adalah hasil daripada 6 minggu saya turun ke warga Jakarta, sosialisasi silaturahim. Ini adalah kekhawatiran mereka, dan saya juga menangkap apa yang Pak Oji sampaikan bahwa masalah sampah ini sebetulnya adalah masalah juga yang selama ini dihadapi oleh mungkin warga bisa Jakarta. diberdayakan secara ekonominya. Tapi saya ingat gitu loh, salah satu perusahaan terbesar di dunia itu adalah Waste Management Corporations yang mengelola sampah gitu loh. Bahwa sampah itu bisa dikelola untuk ternyata menjadi begitu banyak sumber daya. Ada yang menjadi energi. Saya punya teman namanya Mas Baidowi, dia pemenang waktu itu UKM Award ya, bahwa dia juga mengelola sampah dan akhirnya menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Nah, kuncinya adalah tentunya pengelolaan itu tersebut, dan tadi usulnya Pak Oji bagus banget. Jadi nanti saya akan bicarain sama teman-teman relawan bahwa kalau kita mestinya sosialisasi juga menawarkan solusi. Kan yang sebetulnya konkret gitu ya, tindakan yang konkret sampah ya. itu kan mestinya reduce, reuse, dan recycle. Kan. Jadi mengurangi, digunakan kembali dan atau didaur ulang. Nah, ini yang mungkin nanti salah satu masukan yang sangat bagus dari Pak Oji di Pasar Minggu. Oke, nah ini kan Mas Andi sebagai pengusaha, latar belakang pengusaha, apakah kemudian tidak mencoba memberikan motivasi atau menggalakkan masyarakat DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan jiwa entrepreneurnya ini? Itu justru jadi poin terpenting dari setiap program sosialisasi kami untuk menawarkan dan menebarkan virus-virus kewirausahaan atau virus-virus entrepreneurship. Ternyata di kalangan muda khususnya, dan juga bukan hanya di kalangan muda, mereka sangat tertarik terhadap kewirausahaan ini. Nah, ini yang menjadi suatu mungkin titik diferensiasi pendekatan saya dengan pendekatan pemerintah provinsi sekarang, bahwa pemerintah provinsi melihat penciptaan lapangan pekerjaan itu harus didrive oleh pemerintah. Kalau saya justru terbalik, saya partisipatif, saya ingin mengajak komunitas-komunitas wirausaha ini untuk tumbuh, berkembang, mereka bergerak dan mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Tugasnya pemerintah adalah menciptakan ekosistem daripada dunia usaha yang lebih kondusif. Jadi lebih kepada fasilitator, bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari hasil pemetaan selama ini mendekati warga gitu ya, apa sih sebenarnya yang kalau dikatakan masyarakat Jakarta ini kan unik gitu ya, tapi kalau dilihat kalau mereka mau berusaha gitu, sebenarnya apapun katanya bisa dilakukan, apapun bisa menghasilkan
menghasilkan uang di Jakarta. Tapi kan ternyata tidak semudah itu. Ada persaingannya, ada hal-hal lain yang kemudian menjadi faktor X misalnya. Nah itu bagaimana sih respon dari masyarakat gitu? Masyarakat itu ini yang betul-betul membuat hati saya sangat bangga sebagai warga Jakarta ya. Ternyata mayoritas dari warga Jakarta itu sangat positif dan optimis. Jadi walaupun ada perlambatan ekonomi, mereka menanggapinya dengan suatu hal yang biasa, bahwa ini adalah siklus yang selalu naik turun dalam ekonomi. Dan sektor yang paling sangat-sangat tangguh menghadapi perlambatan ekonomi ini adalah sektor UMKM. Nah, ternyata mereka ada 3 permasalahan yang sangat-sangat mendasar, yaitu satu, akses terhadap lahan usaha. Jadi mereka tuh kadang-kadang mau buka usaha itu nggak tahu di mana. Kadang-kadang mereka akhirnya harus di tempat yang sebetulnya tidak diizinkan gitu, dan akhirnya menjadi PKL atau karena itu selama ini mereka tidak mendapat akses terhadap lahan usaha. Nomor 2, mereka tidak dapat akses terhadap pendanaan. Rata-rata permodalan itu susah sekali. Ajuan kredit ke bank dan segala macam akan KUR sudah ada, tapi prosesnya masih sangat dianggap administrasinya berbelit-belit dan cenderung tidak simpel. Dan ketiga, akses terhadap peningkatan daripada sumber daya manusia mereka. Jadi dibutuhkan training, dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk pembukuan, pelatihan-pelatihan untuk marketing, pengemasan dan lain-lain. Jadi itu yang sebetulnya diharapkan oleh warga-warga. Nah ini karena tadi kan banyak dikatakan, kalau dikatakan tadi sebenarnya segala suatu hal basicnya dari ekonomi gitu, melihat bagaimana misalnya pertumbuhan ekonomi yang turun, kemudian bagaimana kemudian misalnya masyarakat ini secara ekonomi tidak terpenuhi, maka akan bisa menimbulkan masalah yang lain. Kalau misalnya kita bicara mengenai masalah banjir gitu, apakah itu bisa dilihat kalau dikaitkan dengan masalah ekonomi, bagaimana nih cara mengatasinya, atau sebenarnya bagaimana juga kita bicara mengenai adanya penggusuran warga begitu, mengubah mereka dari yang biasanya ada di hidup di rumah tanah gitu ya, kemudian harus tinggal di rusunawa. Nah itu kan juga mengubah budaya mereka, juga tidak mudah. Mungkin ada juga yang bisa ditanggapi, tapi tempat kita sapa dulu penelponnya ya Mas ya. Selamat malam. Malam. Dengan siapa di mana? Rifai, Jakarta Utara. Silakan Bapak. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam Pak Rifai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya harapan mudah-mudahan ini dari kenyataan bahwa Sandi bisa maju sebagai calon gubernur DKI ini. Terima kasih. Harapan saya banget ini, harapan saya Jakarta dipimpin oleh anak muda seperti Mas Sandi. Sebelum lama ini kan ketemu sama Kang Emil nih. Harapan saya tuh berdua itu bergabung, Kang Emil, Mas Sandi itu memimpin Jakarta, itu mungkin akan lebih sukses. Jadi arsitek dengan ekonom bersatu akan membuatkan Jakarta yang maju dan modern. Jakarta ini bukan sekedar dibangun dengan fisiknya saja, tapi dibangun dengan manusianya harus dibangun. Selama ini gubernur kita kan selalu menguruskan fisik, manusianya tidak dibangun. Kita bicaranya di depan umum nggak jelas gitu, agak keras atau nggak mendidik. Di manusia itu salah, apalagi karena warga kecil daerah utara saya kumuh. Ya mungkin suatu saat kami akan dipikirkan kemungkinan saya tinggal di Pademan yang kumuh, yang sering kebakaran, kebanjiran. Dan harapan saya ke depan benar-benar terjadi antara Kang Emil dan Kang Sandi. Mungkin dimanfaatkan KMP selama ini, jadi yang kemarin pemilu sekarang KMP mendukung Kang Emil sama Kang Sandi. Itu harapan saya jadi kenyataan, semua berdua ini bisa maju gitu. Terima kasih Pak Rifai telah bergabung. Silahkan Mas Sandi mungkin bisa menanggapi ini. Terima kasih Pak Rifai, dan ya itu juga mungkin harapan kita semua ya. Kang Emil itu kan prestasinya baik di sudah kita lihat bagaimana dia prestasinya di Bandung. Kita juga lihat bagaimana kebijakannya mengubah sendiri, birokrasi di Bandung. Dan kebetulan Pak Rifai ini kan juga dari Pademangan katanya ya, di Jakarta Utara. Tadi pertanyaannya masalah banjir. Itu juga tentunya kita harus terus dukung langkah perbaikan daripada pengelolaan tentunya ruang terbuka hijau, karena banjir itu juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Banjir itu adalah juga tanggung jawab adalah murni juga warga, karena selama ini dibiasakan sangat bebas membuang sampah, mereka tidak memperdulikan lingkungan mereka. Jadi ini tanggung jawab kita semua, dan di sini pemerintah juga harus hadir menjadi
menjadi leader untuk bagaimana mengelola sampah, bagaimana memastikan bahwa sungai itu selalu di-maintain dengan baik, dengan lancar, dan kita bisa lihat dari pengalaman kota-kota lain yang sukses untuk melakukan program normalisasi sungai, sehingga saya pernah tinggal di Singapura 2-3 tahun, di mana saya waktu itu namanya tempatnya Boat Quay. Boat Quay itu tadinya kumuh sekali, tadinya mampet, bau dan lain-lain. Tapi dengan suatu program yang jelas, pemerintah betul-betul bekerja sama dengan dunia usaha, itu bisa disulap menjadi sebuah daerah yang menjadi justru destinasi menarik dari pariwisata. Destinasi pariwisata ya, menarik sekali ya. Oke, kita akan kembali lagi di program kandidat kita usai jeda pariwisata. Tetaplah bersama kami. Nama Yusril Iza Mahendra baru muncul di bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta pada awal Februari 2016. Pada acara peluncuran buku Ensiklopedia Pemikiran Yusril, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga pakar hukum tata negara itu menyatakan siap maju bertarung di Pilkada DKI 2017. Namun demikian, menurut sejumlah survei, tingkat popularitas dan elektabilitas Yusril cukup menjanjikan, walaupun masih di bawah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selain sebagai politikus, Yusril juga dikenal sebagai pengacara yang banyak menangani kasus-kasus besar. Sebagian besar kasus yang ditanganinya menang di pengadilan. Ide untuk maju pilkada diakui Yusril berasal dari tim Ahok sendiri, yang muncul setelah kakak Yusril Yusli Iza berhasil mengalahkan adik Ahok Basuki Cahayapurnama di pemilihan Bupati Belitung Timur. Sejak menjadi bakal calon gubernur, Yusril aktif melakukan kunjungan politik. Misalnya, Yusril berkunjung ke kediaman musisi yang juga bakal calon gubernur Ahmad Dhani. Yusril merupakan salah satu penantang calon incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bahkan Yusril mengharapkan bisa head-to-head dengan Ahok. Penampilan Yusril sebagai bakal calon gubernur menarik perhatian netizen di dunia maya saat Yusril mengunggah foto sedang berbelanja melalui Twitternya. Mengenakan kaos bergambar Mickey Mouse, banyak mengundang respon netizen. Yusril pun dengan santai menanggapi respon tersebut. Ya, Anda kembali bersama kami di program kandidat kita dan sudah bergabung bersama kita bakal calon gubernur DKI Jakarta, Bang Yusril Iza Mahendra. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Bang, ini bicara mengenai Jakarta, mungkin macet juga tadi ke sini ya. Terus saya todong mungkin sebagai bakal calon gubernur DKI sudah punya dari kemacetan yang dialami. Adakah punya ide-ide bagaimana mengatasi kemacetan dan mungkin banjir, Bang? Ya, sebenarnya masalah kemacetan itu harus diselesaikan baik secara jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek sebenarnya itu tergantung pada pengaturan jam kerja sebenarnya yang dulu pernah diuji coba tapi tidak berhasil oleh karena kesulitannya itu karena memisahkan jam kerja orang tua dengan anak-anak. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Jakarta ini pekerja itu ada pegawai negeri sipil, TNI Polri, dan ada pegawai swasta yang di kantor, dan kemudian pegawai pedagang sektor informal. Nah, kalau kita memisahkan dua saja antara PNS, kemudian TNI Polri, dan kemudian pekerja di sektor swasta, kita itu sebenarnya sudah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas itu. Katakanlah misalnya bagi pegawai swasta, seperti saya di kantor advokat begitu ya. Kalau saya datang ke kantor jam 8 pagi juga nggak ada klien datang. Klien itu baru datang ke kantor jam 10 paling cepat. Gitu ya, paling pagi. Kadang-kadang jam 11 baru datang. Ini tidak ada salahnya kalau swasta itu kerja mulai jam 10, pulang jam 6. Ya makin malam makin banyak orang datang. Seperti itulah. Tapi pegawai negeri katakanlah TNI Polri masuk jam 8, tapi pulang jam 2. Lebih cepat lagi pulang. Nah, itu jangka pendek akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Yang kedua sebenarnya prinsip saya adalah ini agak menengah sedikit, paling tidak bisa dikerjakan dalam waktu beberapa bulan saja. Ya, kalau terpilih jadi gubernur ya harus mengajukan perda kepada DPRD ya tentang penentuan ruas-ruas jalan tertentu yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan kalau mereka membayar stiker, dan stikernya itu disepakati dengan
DPRD dan kemudian masuk ke dalam APBD. Katakanlah mobil yang daripada mobil itu tidak bisa jalan semua tempat ya. Katakanlah misalnya mulai dari Jalan Singamangaraja, Jalan Sudirman, Jalan Tamrin sampai ke Jalan Gajah Mada atau Jalan Gatot Subroto, Jalan TB Simatupang dan seterusnya tidak boleh dimasuki oleh kendaraan 24 jam kecuali dia menggunakan stiker. Katakanlah mobil jenis ini tergantung pada diskusi dengan DPRD dan uang situ dapat dikumpulkan dan uang itu dapat dimanfaatkan untuk membeli bis-bis baru dan kemudian gubernur mungkin dalam waktu 3 bulan menduduki jabatan bisa mengumumkan kepada rakyat bahwa mulai tanggal ini angkutan umum di Jakarta turun, katakanlah 30% sampai satu ketika nanti tidak bayar sama sekali. Jadi prinsipnya itu adalah yang kuat membantu yang lemah dan dengan cara ini sebenarnya bus-bus banyak dioperasikan dan itu juga bisa pada taksi juga bisa disubsidi dengan uang tadi. Dengan demikian prinsip kegotong royongan itu ada dalam mengatasi masalah lalu lintas. Yang jangka panjangnya itu terkait dengan penataan wilayah pemukiman. Tentu ini ide besarnya saya mengatakan bahwa satu ketika pemerintah daerah khusus istimewa Jakarta itu dilikuidasi saja. Jadi tidak ada lagi pemerintah DKI Jaya karena istilah pemerintah daerah khusus ibu kota itu kontradiksi interminus. Di satu pihak kita mengatakan ibu kota negara, tapi di lain pihak pemerintah daerah. Kan kontradiksi interminus. Pengalaman saya dulu jadi Menteri Sekretaris Negara, saya terpikir sama Presiden SBY pada waktu itu. Saya bilang, Pak, rupanya wilayah kekuasaan kita itu cuma sampai pagar istana itu aja. Di luar istana itu sudah milik DKI Jakarta ya? Milik DKI Jakarta, milik pemerintah daerah. Padahal ini ibu kota negara. Jadi pernah satu hari saya jadi ketua panitia Konferensi Asia Afrika kedua, ada 108 kepala negara hadir di Jakarta ini, dan sebagai ketua panitia ya puyeng kepala saya, mengatur segala hal itu detail sekali. Tiba saya mengatakan ginilah supaya nggak timbul crash di jalan, itu para presiden, raja, kepala negara itu kita atur lalu lintas mereka. Ada yang nginap di Mandarin, ada yang nginap di Grand Hyatt, ada yang nginap di hotel lain, dari balai sidang. Saya minta Jakarta libur 3 hari. Saya bilang itu bukan kewenangan kita, tergantung Pak Sutioso. Kalau dia mau liburkan libur, kalau enggak. Artinya bisa saja itu program pemerintah pusat tidak jalan kalau dia ada perbedaan dengan pemerintah daerah. Sebaliknya pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa menangani persoalan Jakarta karena terbentur dengan kewenangan pemerintah pusat. Nah begitu juga pemerintah daerah tidak bisa koordinasi lebih baik dengan 2 provinsi sebelahnya, yaitu Jawa Barat dan Banten. Karena itu pikiran saya mungkin dalam waktu 5 tahun sesudah itu diajukan rancangan undang-undang tentang penghapusan daerah khusus ibu kota Jakarta, ditangani langsung oleh seorang menteri urusan ibu kota, dan anggota DPRD DKI tidak usah khawatir, mereka dipindahkan ke DPR pusat, dan di DPR nanti ada komisi ibu kota. Tidak ada lagi APBD DKI, yang ada adalah APBN untuk wilayah ibu kota. Dengan demikian ibu kota Jakarta adalah milik semua orang Indonesia, bukan hanya milik warga DKI Jakarta. Ini kan ibu kota daerah. Ini gerbang, ini cerminan. Baik Jakarta, bagus juga Indonesia. Rusak binasa Jakarta, rusak juga seluruh Indonesia. Dan karena itu penataan tentang wilayah yang saya katakan jangka panjang tadi, artinya memang Jakarta harus didukung oleh wilayah-wilayah penyangga, baik persoalan banjir maupun persoalan terkait dengan lalu lintas. Ya, tentu yang harus dibangun bukan kereta api cepat Jakarta-Bandung model Pak Jokowi. Ya, saya tidak setuju itu karena saya anggap itu terlalu mahal investasinya dan tidak efisien, karena bullet train itu kecepatannya 300 km per jam, Jakarta-Bandung 142, ada 6 perhentian. Bullet train sia-sia, mubazir. Tapi yang perlu dibangun itu sebenarnya rapid train, jadi kereta api cepat tapi bukan bullet, menghubungkan Jakarta, Bandung, Jakarta dengan kota-kota penyangga sampai ke ujung kulon misalnya ya. Tapi sebenarnya kalau rapid train yang digunakan rel yang ada pun bisa, atau ditambah rel satu lagi. Nah, atau memang pemerintah membangun di tengah-tengah jalan tol itu, dibangun rel kereta api di atas tinggi ya, sehingga matahari masuk ke bawah,
tidak merusak lingkungan, pemandangan tetap indah, tidak seperti jalan-jalan tol yang dibangun sekarang di jalan layang di Jakarta itu merusak keindahan, merusak ketentraman orang tinggal di sebelah, menurunkan harga tanah, orang jadi miskin dengan jalan tol itu karena tanahnya mau dijual juga nggak laku. Nah, jadi kalau seperti itu ya bisa dijamin, katakan orang tinggal di Serang, jamin ada 20 menit sampai di Gambir. Untuk apa orang tinggal di Jakarta? Orang lebih senang tinggal di luar kota. Nah, persoalannya sekarang ini tidak ada kepastian. Nah, saya tinggal di Cilandak, pergi kantor saya di kota Casablanca, itu kadang-kadang perlu waktu pergi 2 jam, pulangnya 3 jam, saya baru sampai ke rumah. Tapi kalau misalnya dengan rapid train, orang bisa sampai ke Sukabumi misalnya, atau sampai ke Sukabumi, sampai ke Bogor, atau sampai ke Serang, sampai kota-kota penyangga, dalam waktu 20 menit, 30 menit, ya akan berkurang. Jadi dengan demikian kepadatan di jalan itu bisa terurai begitu bisa ya? berkurang. Jadi ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjangnya. Luar biasa, serius banget ya kalau dia serius gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi ada pemberitaan Bang Yusri ini datang ke pasar menggunakan kostum Mickey Mouse, ini menjadi melihat ternyata ada sisi lain gitu ya dari Bang Yusri ya. Tapi kita bahasnya nanti, kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Kandidat Kita. Dengan Mas Sandiaga Uno dan juga Bang Yusri Zamahendra. Tadi saya ke Bang Yusri lagi nih terkait dengan ini kan sosoknya kelihatannya serius, tapi ketika misal datang ke pasar menggunakan Mickey Mouse nih maksudnya apa gitu loh, dan langsung ramai sekali di sosial media gitu Bang, bagaimana? Sebenarnya pakai baju Mickey Mouse itu kalau saya ingat-ingat tuh bukan baru sekarang. Saya punya anak 6 orang, ya, 3 laki 3 perempuan. Jadi yang 2 perempuan sudah besar. Karena ini ada yang perempuan kecil umur 3 tahun. Dulu pun anak perempuan yang besar itu juga begitu, suka sekali sama Mickey Mouse. Jadi saya pun disuruh pakai baju Mickey Mouse juga sama anak itu. Jadi pergilah saya ke Mangga 2 beli baju Mickey Mouse itu. Jadi kalau di rumah kadang-kadang malam-malam mau tidur sambil nidurin anak kecil, dia pakai baju Mickey Mouse, saya pun pakai baju Mickey Mouse juga. Nah, pagi-pagi juga begitu. Jadi lebih karena faktor sayang anak gitu ya jadinya ya Bang Yusri. Anak-anak aja. Dan waktu hari itu kebetulan ada istri saya ada maraton di Puri Indah. Jadi saya juga datang ke situ. Nah, habis olahraga itu makan lontong Medan di pasar tradisional Puri Indah. Dia bilang, saya mau belanja. Jadi saya nggak sadar apa-apa. Saya belanja di situ biasalah, saya beli sayur, beli apa. Banyak ibu-ibu, wah ini ada Pak Yusri, foto-foto, begitu ceritanya. Foto-foto. Jadi saya bilang sama seseorang di situ, ngambil foto dong. Ini kamera saya, diambil fotonya. Jadi itu spontan aja. Dan saya tweet aja, ternyata kok heboh. Karena pakai baju Mickey Mouse, saya sendiri nggak menyadari pakai baju Mickey Mouse, biasa aja saya pikir begitu. Baik. Ini Bang Yusri kan setelah mendeklarasikan gitu sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta belum deklarasi. Belum deklarasi, tapi setidaknya orang juga sudah mulai mengenal ini ya. Nah, Bang Yusri kan sempat bertemu dengan Ahmad Dhani, kemudian juga dengan Adiaksa Daud. Nah, ini ada perbincangan-perbincangan tertentu atau mungkin ini seperti malam hari ini disandingkan dengan Mas Sandiaga. Udah pernah ketemu sebelumnya kok. Iya, di Jam TV ditemukan lagi. Apakah kira-kira akan ada deal-deal politik atau misalnya mau jadi maju pasangan, mana yang satu mana yang dua? Silakan dari Bang Yusri dulu. Jadi begini, saya ingin memulai satu tradisi politik baru, ya. Walaupun generasi tua dulu sudah melakukan hal yang sama. Jadi politik itu walaupun dia berbeda, bertentangan satu dengan yang lain, tapi jangan itu merusak persahabatan pribadi. Perkawanan itu tetap harus jalan. Saya berguru dengan Pak Muhammad Natsir almarhum. Beliau cerita sama saya tuh kalau di sidang parlemen, kalau menurutkan perasaan marah saya mau angkat kursi, saya menghempaskan di kepala DN Aidit. Tapi sesudah break sidang, saya pergi ke warung, kok sudah ada kopi di tempat yang biasa saya duduk. Terus Aidit datang, Aidit kopi saya sediakan buat saudara, katanya Aidit. Aidit pun bawa kopi juga, kita ngobrol. Padahal satu ketua Masyumi, satu ketua PKI. Jadi orang-orang itu walaupun beda pendapat, ya bertentangan secara ideologi, tapi secara pribadi itu tetap saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa perkawanan dan persahabatan politik. Nah, kita ini kan sekarang kalau sudah beda seperti orang berantem. Jadi kebetulan Pak Ahok itu petahana, ya yang lain-lain ini kan penantang beliau. Bukan berarti kami ini mengeroyok Pak Ahok. Ya, Pak Ahok tuh nggak perlu dikeroyok. Saya sendiri aja cukup melawan beliau itu. Nggak perlu dikeroyok. Pede ya Pak ya. Jadi
persoalannya ya kami ini perlu silaturahim. Ya, jadi Pak Sandi, saya dengan lain-lain, kita saling ngomong-ngomong, dan kemudian bisa ada ide yang sama, bisa juga timbul mungkin pikiran kita saling mengalah aja lah, ngapain rame-rame, mungkin 1-2 orang aja suruh maju, ya udah saya males lah, kan begitu kan, bisa aja begitu kan. Saya dengan Pak Ahok pun ingin bersilaturahim dengan beliau, ya. Bahkan Saya sama-sama orang mengenai formulir gitu ya. Beliau kan orang sekampung sama saya. Siapa tahu dari ngomong-ngomong gitu, ya siapa tahu Pak Ahok bilang, Pak Yusril, kita ini orang sekampung, ya pikirin, udahlah saya nggak usah maju, Pak Yusril, ya kan bisa aja. Jadi apa namanya? Jadi politik itu kan ngomong-ngomong, cari kompromi-kompromi seperti itu. Jadi saya tidak ada mau mengeroyok Pak Ahok, nggak berapa dikeroyok ya. Kebetulan Pak Ahok itu petahana. Andai kata misalnya Pak Sandi sudah jadi gubernur, yang lain kan semua itu jadi penantangnya Pak Sandi. Apa semua mengeroyok Pak Sandi? Kan ini hanya waktu aja kan. Kalau besok saya gubernur, apa mau ngeroyok saya? Jadi jangan dikesankan kita ini mau ngeroyok Pak Ahok. Nggak, kita nggak perlu dikeroyok Pak Ahok itu. Jadi bahkan menurut saya Pak Ahok tuh dihadapi head to head aja, nggak usah dikeroyok. Jadi nggak ada. Statement silakan Bang Yusril, artinya bagaimana? Pikiran saya begini, apa namanya? Kita menyadari bahwa ini pilkada sebentar lagi ya, dan pemanasan sudah berjalan. Perang opini sudah berjalan. Tapi harapan saya satu, kita tetap menjaga etika politik, saling menghormati satu dengan yang lain. Saya belajar hukum, saya tahu hak-hak orang. Saya tahu Pak Ahok itu keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia, dan dia berhak jadi gubernur. Dia berhak mencalonkan diri. Itu nggak saya ganggu-ganggu. Ya saya tahu Pak Ahok itu beragama Kristen, dan saya tidak akan menyerang Tionghoanya Pak Ahok, tidak akan menyerang Kristennya Pak Ahok. Kita sudah tahu sama tahu buat apa kita serang. Jadi saya mau mengatakan ada hal yang sama, ada yang beda. Saya begini, Pak Ahok begini. So kalau saya sama dengan Pak Ahok, untuk apa orang milih saya? Milih Pak Ahok aja. Nah kan? Atau sebaliknya. Jadi saya mengatakan kalau menangani masalah kemiskinan bagaimana? Menangani masalah tanah DKI bagaimana? Pedagang kaki lima bagaimana? Itu nanti akan saya kemukakan di mana saya bedanya dengan Pak Ahok itu. Cuman jangan saya tiap kali ditantang, Pak Yusril, Anda ngomong aja, tapi apa program Anda? Pak Ahok kan masih setahun jadi gubernur. Kalau saya omongin program saya, besok dilaksanakan Pak Ahok, habis apa yang saya mau laksanakan. Pak Ahok sudah dilaksanakan. Baik. Dari Mas Andi, mungkin closing statement singkat saja. Ya, memang kalau kita lihat politik itu jangan direduksi terhadap politik yang memecah belah. Sudah saatnya kita jadikan politik ini sebagai ajang silaturahim. Kita sudah memilih demokrasi, dan partai politik adalah ujung tombak daripada demokrasi kita. Mari kita jadikan pemilu kada Februari 2017 di DKI ini sebagai ajang pemersatu untuk menawarkan solusi. Saya melihat banyak sekali permasalahan yang masih perlu kita hadapi bersama-sama. Jadi kalau kita tidak dipecah belah, kita bersatu demi Jakarta yang lebih baik dan lebih sejahtera. Terima kasih Mas Andi, Bang Yusril, terima kasih. Sayang sekali waktunya sudah berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Lukmiati pamit undur dulu, dan tetap bersama kami saat lagi akan hadir trending topik. Jadi tetaplah di JAK TV. Selamat malam.